Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan salah satu skandal korporasi paling epik di era modern soal keserakahan perusahaan. Skandal Dieselgate Volkswagen tahun 2015. Ini bukan cuma cerita soal mobil yang rusak ya. Ini adalah contoh kasus nyata yang nunjukin betapa fatalnya tata kelola lingkungan yang buruk dan risiko bahaya dari kebohongan massal yang terstruktur. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus paham dulu satu konsep penting. Karena ini yang bikin VW bisa jalanin penipuan skala globalnya. Kita sebut ini greenwashing. Singkatnya, ini tuh praktek nipu dengan gembar-gembor soal betapa ramah lingkungannya sebuah produk. Padahal di balik layar, realitas dampaknya benar-benar merusak bumi. Dan dalam kasus VW, mereka rela bakar uang jutaan dolar cuma buat nutupin kenyataan kotor tersebut. Oke, kita bakal bedah kasus ini layaknya dokumen investigasi. Ada 5 poin utama yang mau kita kupas. Pertama, ilusi diesel bersih. Kedua, rahasia defeat device. Ketiga, realitas emisi dan finansial. Keempat, akar masalah korporat. Dan terakhir, akhir era diesel. Kita mulai dari bagian pertama, ilusi diesel bersih. Ya, bisa dibilang ini tuh upaya menjual mimpi yang sebenarnya mustahil buat diwujudkan. Bayangin ya, VW jualan ide clean diesel gila-gilaan di AS dan Eropa. Ekspektasinya luar biasa banget. Mobil dengan mesin tangguh khas diesel, tapi emisinya serendah mobil hybrid. Siapa yang nggak tergiur coba? Tapi sayang banget, realita yang disembunyikan tuh jauh dari kata bersih. Di balik mesin itu, ternyata ada manipulasi perangkat lunak ilegal yang menghasilkan polusi racun besar-besaran. Kontras banget antara janji manis dan kenyataan pahitnya. Lanjut ke bagian kedua. Rahasia defeat device. Ini soal gimana sih sebuah mobil bisa benar-benar belajar buat mencurangi ujian tes emisi. Sekarang, mari kita bedah trik sulapnya. Perangkat lunak VW ini pinter banget. Secara harfiah, dia dirancang buat tahu kapan lagi dites. Pertama, mobilnya bisa deteksi kalau dia lagi di dalam laboratorium. Mulai dari posisi setir yang diam, kecepatan stabil, sampai tekanan udaranya. Pas ada lagi dites, masuklah dia ke mode aman dengan menyalakan semua kontrol emisi secara penuh. Lulus deh dengan nilai sempurna. Tapi, begitu dia mendeteksi mobil udah balik nyetir normal di jalan raya, sistem emisi tadi langsung dimatikan demi memompa performa mesin. Gila kan? Mobil ini bener-bener diajari buat berbohong. Masuk ke bagian ketiga, realitas emisi dan finansial. Kita akan lihat angka-angka nyata dan keras di balik penipuan panjang ini. Ketimpangan antara janji marketing dan realitanya beneran parah banget. Klaim awalnya, mobil ini lolos standar emisi paling ketat. Kenyataannya, mobil-mobil ini nyembur gas beracun nitrogen oksida atau NOx 10-40 kali lipat di atas batas legal. Jadi, alih-alih aman buat publik, mobil ini malah jadi biang kerok masalah pernafasan dan kabut asap di kota-kota kita. Dan performa tinggi yang dibanggakan itu, ya cuma bisa didapat karena mereka mematikan filter emisi yang harusnya ngelindungin lingkungan. Nah, polusi yang mengerikan tadi, ujung-ujungnya berubah jadi angka kerugian finansial yang benar-benar di luar nalar, 35 miliar dolar atau sekitar 32 miliar euro. Uang sebanyak itu hangus cuma buat ngebayar denda miliaran dolar ke otoritas pemerintah sampai tahun 2024. Dan hukuman ini ngasih efek domino yang hancur-hancuran buat operasional mereka. Mereka nggak cuma nulis cek denda, tapi terpaksa menarik kembali atau memperbaiki lebih dari 11 juta kendaraan di seluruh dunia. Belum lagi, pasar saham langsung panik. Nilai saham VW anjlok parah sampai 30% cuma dalam hitungan hari. Mimpi buruk banget. Bagian keempat, akar masalah korporat. Karena sejatinya, kode software yang buruk itu selalu berawal dari manajemen yang buruk. Kalian mungkin mikir, kok bisa sih ribuan insinyur jenius di sana ngebiarin ini terjadi? Penjahat utamanya ternyata bukan sekedar barisan kode, tapi budaya kerjanya yang udah toksik. Semuanya berakar dari 3 hal. Pertama, ada tekanan ekstrim buat jadi produsen mobil nomor 1 dunia di 2018. Kedua, target itu mustahil secara teknis. Insinyur tahu persis mereka nggak akan bisa tembus standar emisi AS tanpa mengorbankan performa atau biaya. Tapi akar ketiganya ini yang paling fatal. Ada budaya takut. Manajemennya kaku banget dari atas ke bawah. Daripada jujur ke bos kalau mereka gagal, para karyawan merasa jauh lebih aman buat malsuin data aja. Terakhir, bagian kelima, akhir era diesel. Kita bakal bahas gimana skandal ini jadi titik balik yang mengubah industri otomotif global secara permanen.
Ledakan skandal ini langsung jadi lonceng kematian buat teknologi diesel di pasar penumpang. Coba lihat perbandingannya. Sebelum skandal meledak di tahun 2015, diesel itu merajai jalanan Eropa dengan dominasi pangsa pasar sampai 55%. Begitu kebohongan ini terungkap, reputasi diesel sebagai alternatif bersih langsung hancur lebur. Lompat ke tahun 2023, pangsa pasarnya langsung terjun bebas jadi kurang dari 15%. Kejatuhan ini bikin Volkswagen terpaksa banting setir besar-besaran buat nebus dosa mereka. Demi nyelamatin image, mereka beralih gila-gilaan ke kendaraan listrik atau EV. Di sisi lain, para regulator dari pemerintah akhirnya tersadar dan nggak mau kecolongan lagi. Mereka lah yang akhirnya ngenalin tes WLTP, aturan ketat yang ngukur emisi berdasarkan kondisi jalanan di dunia nyata, biar kejadian curang di lab ini nggak akan pernah bisa keulang lagi. Kalau kita rangkum semua data dan fakta dari kasus ini, ujung-ujungnya ada satu pelajaran fundamental yang sangat jelas. Ini semua masalah kepercayaan. Bayangin, reputasi dan jaminan kualitas yang udah dibangun susah payah selama puluhan tahun, lenyap seketika cuma gara-gara satu baris kode ilegal di dalam mesin. Ini bukti nyata kalau bersembunyi di balik tameng greenwashing itu jauh lebih mahal harganya ketimbang berinovasi dengan jujur. Jadi, saya mau tutup sesi bedah kasus kali ini dengan satu pertanyaan buat kalian renungkan. Ketika target korporasi yang kelewat ambisius berbenturan dengan etika lingkungan, apakah mengambil ilusi jalan pintas sesaat akan pernah sepadan dengan hancurnya masa depan perusahaan itu sendiri? Terima kasih udah ngikutin pembahasan hari ini, semoga nambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di bedah kasus kita berikutnya.